Wang Lin mundur sambil mengangkat pedang surgawi untuk menahan serangan energi pedang yang sangat kuat. Serangan itu memiliki kekuatan yang setara dengan serangan penuh seorang kultivator tahap akhir Soul Transformation. Benturan dahsyat itu memaksanya memanfaatkan momentum untuk terus mundur agar tidak terkena serangan berikutnya. Ia segera menyadari bahwa menghadapi kekuatan tersebut secara langsung bukanlah pilihan bijak, terutama tanpa menggunakan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Karena itu, Wang Lin tidak kembali ke arah semula, melainkan memilih melarikan diri lebih dalam ke dalam makam Suzaku. Dari mata pedang misterius di kejauhan, sebuah pesan akal ilahi menyebar ke seluruh area. Perintah itu memanggil semua pedang harta karun di wilayah tersebut untuk mengejar Wang Lin. Wang Lin melesat dengan kecepatan tinggi, melewati satu cekungan demi cekungan di dalam makam. Di belakangnya, pedang-pedang harta yang tak terhitung jumlahnya bergerak seperti lautan baja yang hidup, mengejar tanpa henti. Untuk meningkatkan kecepatannya, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa. Bendera itu berubah menjadi kabut hitam yang melilit tubuhnya, mempercepat gerakannya hingga beberapa kali lipat. Pedang-pedang yang berada di depannya mencoba menghalangi jalannya, tetapi Wang Lin menerobosnya tanpa ragu. Meski demikian, pedang-pedang itu segera berbalik arah dan kembali bergabung dalam pengejaran. Lautan pedang yang mengejar menciptakan niat pedang yang begitu kuat hingga udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Bahkan lapisan es mulai terbentuk di udara, sementara dengungan pedang menggema memenuhi langit dan bumi. Suara mengerikan itu terdengar hingga puluhan ribu kilometer jauhnya. Banyak kultivator di daerah sekitar segera terbang menuju sumber suara tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di tengah kabut hitam bendera jiwa, Wang Lin bergerak seperti bayangan yang sulit ditangkap. Sebagian besar energi pedang yang menyerangnya berhasil ditahan oleh perlindungan kabut tersebut. Namun, ada satu ancaman yang benar-benar berbahaya, pedang berbentuk setengah bulan. Setiap kali energi bilahnya dilepaskan, Wang Lin harus mengangkat pedang surgawi untuk menahannya. Pengejaran itu secara tak terduga mengingatkan Wang Lin pada masa lalunya. Dulu, ketika kultivasinya masih rendah, ia sering menjadi pihak yang diburu seperti ini. Tidak lama kemudian, dua kultivator muncul di depan jalurnya. Mereka berhenti sekitar 5.000 kilometer jauhnya, tetapi segera berubah pucat dan berbalik melarikan diri setelah melihat Wang Lin dikejar lautan pedang. Wang Lin mengenali keduanya dengan cepat. Salah satunya adalah Zhou Tai, sementara yang lainnya adalah seorang wanita yang mengenakan kerudung ungu. Bahkan di tengah pengejaran, Wang Lin masih sempat memanggil Zhou Tai dengan nada bercanda. Zhou Tai yang panik pura-pura tidak mendengar dan langsung mempercepat pelariannya. Wanita di sampingnya juga menunjukkan ekspresi ketakutan dan segera menjauh dari jalur Wang Lin. Akhirnya, ketiganya terbang dalam satu arah yang sama. Zhou Tai dan wanita itu berada di depan, Wang Lin berada di belakang mereka, sementara lautan pedang mengejar Wang Lin dari belakang. Dalam pengejaran itu, Wang Lin menyadari sesuatu. Pedang setengah bulan sebenarnya mampu bergerak jauh lebih cepat, tetapi ada kekuatan misterius di area cekungan yang menahan kecepatannya. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya mencapai tepi wilayah cekungan. Tanpa ragu, Wang Lin segera menggunakan teleportasi untuk keluar dari area tersebut. Begitu keluar dari wilayah itu, pedang setengah bulan tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang jauh lebih mengerikan. Kekuatan yang sebelumnya menahannya telah melemah. Dalam sekejap, pedang itu melampaui Zhou Tai dan langsung mengejar Wang Lin. Wang Lin akhirnya berhenti sejenak di atas sebuah gunung setelah harus memperlambat diri karena semakin banyaknya celah ruang di sekitarnya. Dari kejauhan, ia melihat sebuah gunung yang memancarkan cahaya pelangi, pemandangan yang sangat mirip dengan gunung roh yang pernah diceritakan si Tunan kepadanya. Saat Wang Lin bersiap menuju gunung tersebut, pedang setengah bulan kembali menyerangnya dengan kecepatan luar biasa hingga melukai tubuhnya. Untuk mengalihkan perhatian pedang itu, Wang Lin melempar Xu Liguo sebagai umpan. Pedang itu segera mengejar Xu Liguo. Namun, pada saat yang sama, Wang Lin melihat sosok merah berdiri kesepian di gunung terdekat, sebuah sosok yang tampak seperti kupu-kupu merah yang terjebak di tengah kesunyian. Wang Lin langsung mengenalinya, kupu-kupu merah.